Selamat malam saudara-saudaraku. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, dinaungi oleh tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa. Anda melihat ada yang beda dengan saya? Ya, saya baru potong rambut. Nah, bicara tentang potong rambut, tentang mencukur rambut, cerita kita malam ini judulnya Hikmat Tukang Cukur. Dikisahkan di sebuah kota kecil dalam rangka kegiatan kebangunan rohani, diselenggarakanlah kursus pekabaran Injil cepat dan tepat. Nah, salah seorang peserta adalah tukang cukur di kota itu. Oh, dia senang sekali ketika berhasil menyelesaikan kursus singkat itu dan mendapatkan sertifikat untuk keikutsertaannya. Dia mulai bergumul untuk mempraktikkan apa yang dia dapatkan dari kursus pekabaran Injil cepat dan tepat itu. Dia berencana untuk mempraktikannya pada orang-orang yang datang untuk bercukur di tempat cukurnya. Sehari, 2 hari lewat dengan penuh keraguan. Maka malam di hari kedua dia mengambil tekad, berkomitmen, pokoknya apapun yang terjadi, besok aku akan mempraktikannya pada tamuku yang pertama. Keesokan harinya dia membuka tempat cukurnya. Dengan berdebar-debar dia menunggu orang pertama yang akan ia layani. Bel berbunyi, pintu terbuka, dan masuklah seorang pria tinggi besar, brewokan. Lalu mulai tukang cukur itu mengerjakan tugasnya. Dia memangkas rambut pria ini sesuai dengan permohonan si customer tentunya. Setelah selesai, customernya ini mengatakan, sekalianlah tolong dipangkas saja jenggot saya. Tukang cukur ini segera mempersiapkan peralatan. Anda tahu pisau tukang cukur? Dia mengasahnya di secarik kulit untuk menajamkan pisau cukur. Sambil terus berpikir, it's now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Harus kulakukan. Lalu dia membubuhi busa sabun di pipi, di melingkar ke dagu orang ini. Juga ke bagian bawah dagunya, karena juga ditumbuhi oleh jenggot. Sambil dia mendengakkan sedikit dahu pria ini, lalu meletakkan pisau cukur persis di bagian leher dari tamunya ini, tukang cukur ini melontarkan pertanyaan pertama yang dia pelajari dalam kursus itu. Anda bayangkan situasinya. Dia letakkan pisau di bagian leher dari tamunya dan dia bertanya, kalau sekarang Anda mati, apakah Anda sudah siap? Maka sambil menepis lengan tukang cukur yang memegang pisau itu, lompatlah sang tamu dan larilah dia keluar. Saudara, itu hikmat tukang cukur dalam memberitakan Injil keselamatan. Memang dalam teori yang dia pelajari, pertanyaan utama yang penting harus diajukan adalah mengajak orang berpikir, apakah siap kalau sekarang mati? Tapi ya kita bisa bayangkan
kondisi seperti dalam cerita tadi. Pertanyaan itu tidak membuat pria tinggi besar berewokan ini bertobat, malah dia melarikan diri. Ibu bapak saudara-saudara, sebagai para pengikut Kristus, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk mempersaksikan, untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah. Kalau saya katakan kita, maka maksudnya ya memang kita semua. Setiap dan semua orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pemberitaan Injil bukan tugas segelintir orang. Memang sih ada yang suka mengatakan bahwa itu tugas para pendeta, atau paling banter ya plus penatua lah. Alasannya karena bukankah mereka yang sudah ditabiskan, diteguhkan untuk jabatan gerejawi itu? Betul, saya dan rekan-rekan pendeta serta rekan-rekan penatua, kami memang dipercaya Tuhan dan gerejanya untuk memangku jabatan gerejawi. Tapi untuk apa? Tidak lain adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 12. Dengan kata lain, kita semua punya tugas panggilan yang sama, bahwa kita adalah para pemberita Injil. Nah, bagaimana kita mengemban tugas panggilan itu? Kisah Para Rasul pasal 2 bicara tentang bagaimana kehidupan gereja yang mula-mula. Ayat 47b dari Kisah Rasul 2 mencatat, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang membuat jumlah orang percaya bertambah banyak? Apakah karena jemaat yang mula-mula rajin menyelenggarakan KKR? Atau rajin bagi-bagi traktat penginjilan? Atau rajin melakukan perkunjungan dari rumah ke rumah? Bukan. Teks kita mengatakan mereka disukai semua orang. Mengapa? Sederhana tapi nyata, karena orang-orang melihat dengan jelas perubahan hidup yang dijalani oleh mereka yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Mungkin ada orang yang dulu gampang sekali marah, bayangannya saja diinjak sudah marah, tapi sekarang berubah jadi penyabar. Kalau kaki kiri diinjak, dia sodorkan kaki kanan, sekalian yang satunya. Lebay, pasti tidak begitulah. Mungkin ada orang yang dulu terkenal pedit luar biasa, tapi setelah menjadi pengikut Kristus berubah jadi orang yang murah hati. Nah, perubahan-perubahan itulah yang membuat mereka disukai semua orang, yang menarik orang lain untuk mau belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudaraku, pekabaran Injil yang paling ampuh bukan pertama-tama urusan doktrin yang hebat, bukan pertama-tama adanya ibadah yang spektakular, juga bukan pertama-tama urusan konsep teori pekabaran Injil yang hebat, tapi utamanya adalah melalui demonstrasi perubahan kehidupan dalam keseharian yang dijalani oleh para pengikut Kristus. Itulah yang dipraktikkan gereja perdana. Dan saya yakin
cara itu masih ampuh sampai kapanpun juga. Selamat menjadi pemberita-pemberita Injil yang baik, yang diperkenan Tuhan. Amin. Mari kita bersyafaat. Saya ucapkan pokok-pokok doanya dan masing-masing kita mendoakan dalam hati kita. Bapa di sorga, kembali kami datang di dalam syafaat kami malam ini. Kami mohon pengampunan kalau di sana sini kami suka menganggap pemberitaan atau pekabaran Injil bukanlah tanggung jawab kami. Untuk itu kami berdoa. Kami juga mohon pengampunan kalau terjadi bahwa cara kami memberitakan Injil itu keliru sehingga malah membuat orang gagal mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi para guru, para siswa, tapi juga orang tua yang harus menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan cara yang baru. Sebuah proses yang melelahkan, proses yang lebih banyak makan waktu, pikiran, tenaga ketimbang biasanya. Untuk mereka dan proses belajar mengajar di dunia pendidikan itu kami berdoa. Bapa, kami bersyukur jerih payah para ahli dalam upaya menemukan vaksin antivirus corona mulai menampakkan hasil. Maka kami berdoa bagi uji coba vaksin anti corona serta para relawan yang mengikuti uji coba tersebut. Untuk itu kami berdoa. Akhirnya kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga, baik yang ada bersama kami maupun yang ada di tempat lain. Di dalam istirahat sepanjang malam ini, Tuhan yang berkenan menjagai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok bangun dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat, Tuhan tetap beserta kita.